Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, salam kopi inspirasi 81. Saya doakanlah bagi teman-teman yang punya hutang semoga cepat lunas, yang masih jomblo semoga cepat dapat jodoh, yang punya istri satu semoga nambah kebun sawitnya ya teman-teman. Baik teman-teman, kali ini saya akan mereview pasca pemupukan. Setelah saya pupuk dan musimnya ini curah hujan ini masih teman-teman ya. Kita lihat di depan kita ini warna tanahnya ini memerah ya, karena pupuknya itu warnanya merah. Nah itu ya, sehingga lahan yang kita pupuk ya, tanah yang kita pupuk ini jadi memerah seperti ini. Ini habis kena hujan teman. Jadi sorenya itu selesai pemupukan, kemudian malamnya itu hujan lagi teman-teman. Dan hasilnya seperti ini. Jadi dosis pupuknya itu 3 kilo ya untuk 1 semester. Jadi saya pupukkan 2 kilo saja dulu, nanti sisanya akan saya susulkan di 2 bulan atau 3 bulan kemudian. Ini cukup cantik ya kalau menurut saya. Dia akan melebar seperti ini bentuknya ya. Ini bisa Anda lihat. Nah, sangat bagus. Untuk 1-2 bulan ke depan ini akan terserap dengan baik teman-teman ya ke dalam tanah ya. Nah sebenarnya untuk hancurnya ini berlebihan teman-teman. Dalam arti apa? Nah yang kita harapkan itu tidak langsung habis, tapi masih ada butiran-butiran pupuk tersebut di area pemupukan kita, sehingga tidak semuanya habis. Kenapa? Karena yang kita harapkan dalam jangka waktu panjang. Karena pupuk majemuk ini dibuat itu slow release ya, diutamakan kita bisa memupuk dalam jangka waktu yang panjang, tidak langsung habis. Kalau mau langsung habis ya dilarutkan saja teman-teman ya, dilarutkan kemudian disiramkan. Itu kalau kita maunya seperti itu. Tapi kalau saya tidak. Kalau saya maunya dalam jangka waktu yang panjang, sehingga saya memupukkan itu bisa langsung banyak, kemudian dikikis sedikit demi sedikit. Nah untuk mengantisipasi di musim hujan ini saya gunakan metode tidak langsung habis saya gunakan 3 kilo, tapi saya sekat ya, saya ansur 2 kilo dulu, kemudian 1 kilonya nanti ya, karena kondisi cuaca ini sekarang ini sering hujan. Nah kemudian kita lihat di bawah piringannya ya, piringan yang berdekatan dengan pohon, otomatis dia akan masih terlihat banyak pupuknya walaupun tidak utuh ya, terkikis, sudah terkikis, namun dia masih berbentuk bulatan-bulatan ya, granul-granul ya, seperti ini. Makanya metode saya sebarkan di area piringan luar, kemudian juga bagian piringan bagian dalam juga saya berikan untuk menjaga supaya tidak semuanya habis. Nah seperti itu ya. Nah ini contohnya seperti ini teman-teman ya, sehingga yang bagian piringan luar bisa langsung dihabiskan oleh tanaman, dan bagian yang di dalam ini nanti akan terkikis sedikit demi sedikit. Lah kok bisa Pak? Ya karena curah hujan itu masih ada terus ya, walaupun tidak banjir tapi sering hujan, sehingga ini basah semua bagian piringan dalam. Anda mungkin ingat waktu curah hujan tidak terlalu tinggi, maka biasanya area piringan bagian dalam ini kering. Maka jika seperti itu tidak saya anjurkan, dan bahkan saya sendiri juga tidak melakukan pemupukan di area piringan dalam seperti ini. Ada yang komentar bahwasanya tidak rata dalam pemupukannya. Ya betul sekali teman-teman, karena saya menghindari area-area yang tergenang air ya. Jadi saya berikan memang di area yang gundukan lebih tinggi, sehingga tidak tercelup ya, pupuk saya tidak tercelup oleh genangan air. Terus ada lagi yang komentar sebaiknya ditanam saja. Ya benar juga, dari awal juga saya beritahu bahwa jika kondisi seperti ini bagusnya itu malah ditanam ya, digali kemudian dimasukkan kemudian ditutup, itu gini banget ya. Hanya saja untuk saya pribadi tenaganya tidak kuat teman-teman untuk melakukan itu. Nah, ya kalau Anda dalam satu keluarga misalkan ada dua orang yang ikut membantu ke kebun terus menerus ya,
Itu bisa teman-teman, saya yakin bisa untuk 3 hektar seperti punya saya ini. Jadi kalau di tempat saya kalau pemupukannya dengan cara digali itu ada hitungannya tersendiri per pohon. Jadi nambah biaya teman-teman. Kemudian ada yang komentar juga teman-teman, setengah kilo saja setiap bulan dilakukan. Nah itu juga bagus banget teman-teman. Jadi sebenarnya ide-ide dari teman-teman saya yakin itu bagus-bagus seperti itu ya. Cuman untuk si pribadi saya itu pelaksanaannya itu saya mencari yang paling mudah menurut saya. Karena tergantung juga kebutuhan saya pribadi teman-teman. Mungkin Anda yang melakukan di tempat Anda itu mudah karena waktu Anda mungkin luang atau tenaga Anda sangat kuat dan lain sebagainya, sehingga Anda bisa memupuknya setiap bulan ya. Nah seperti itu. Untuk saya pribadi untuk 3 hektar ini kalau setiap bulan saya memupuk, saya juga kurang sanggup teman-teman. Nggak tahu nanti ke depannya, saya inginnya seperti itu, bagus itu teman-teman ya, setengah kilo 1 bulan rutin seperti itu bagus sekali ya. Tapi dihitung juga dosis per tahunnya teman-teman ya, jenis pupuk yang Anda gunakan apa, kemudian total dari 1 tahunnya berapa Anda bagi 12 sehingga dalam 1 bulan itu Anda memberikan setengah kilo. Jadi kesimpulannya kalau Anda bisa memupuknya dengan cara digali itu gini teman-teman ya. Apalagi Anda bisa memupuknya itu tiap bulan, jos lagi teman-teman. Mantap itu. Itu saya dukung. Saya pun ingin seperti itu, keduanya digali kemudian tiap bulan. Saya mau keduanya itu teman-teman. Hanya saja saya belum bisa melaksanakan itu ya. Keterbatasan waktu dan tenaga kalau saya pribadi. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kita lihat juga yang lain ya. Nah, seperti ini. Tuh ya. Jadi warna tanahnya ini jadi merah. Nah, seperti ini. Tuh. Nah, ya. Jadi memerah seperti ini. Tuh. Nah, ya. Kelihatan ya, teman-teman. Ini sisa-sisa pupuknya masih ada. Nih, saya reviewkan teman-teman ya. Saya reviewkan pasca pemupukan ya di saat musim hujan sekarang ini ya. Ya untung saja saya masih menyisakan 1 kilo untuk cadangan pemupukan ke berikutnya. Nah, ini masih terlihat granul-granul yang di bawah pohonnya ya. Tuh. Untuk yang di bagian luar itu rata-rata sudah hancur. Saya yakin ini bagus teman-teman ya. Saya yakin ini bagus nanti ke depannya. Kalau pupuknya asli ya, mudah-mudahan asli. Kelihatannya memang asli. Karena nah ya, bagus teman-teman ya. Tapi kalau 3 kilo langsung saya pupukkan sekarang itu bagus untuk awal mulanya, tapi untuk 6 bulan ke depannya itu nanti habis ya. Seperti itu loh maksud saya teman-teman ya, mudah-mudahan paham ya. Oke. Nah ini kan saya yakin 1 bulan 2 bulan ke depan pupuk ini masih tersedia. Jadi pupuk ini tidak langsung dimakan habis gitu ya, enggak teman-teman ya. Meresap dulu ke tanah, nah baru dia berubah menjadi unsur ya. Kemudian baru diserap oleh tanaman. Itu pun tidak langsung semua habis, tentunya bertahap ya, bertahap. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita berikan semuanya 3 kilo ya, kemudian hancur semua seperti ini, sebagian juga hanyut kena air, ya itu rugi teman-teman ya. Sebaiknya diangsur saja. Walaupun sebenarnya musimnya tidak musim hujan seperti ini, kalau saya sebaiknya diangsur saja. Itu lebih awet, maksudnya kan tidak sekaligus dimakan juga oleh tanaman, tapi bertahap sehingga 2 kilo dulu kemudian sekilo. Nah seperti itu ya. Nah, sampai nunggu 6 bulan kemudian. Baik teman-teman, mungkin sedikit ini yang bisa saya sampaikan mengenai review pasca pemupukan saya di musim penghujan ini. Semoga review ini bermanfaat untuk kita semuanya, sehingga kedepannya kita bisa memperbaiki
sawit kita dengan maksimal lewat pelajaran-pelajaran yang kita tonton sesudahnya. Oke, sampai di sini semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.